Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan ini dengan para sahabat di channel Takazahpedia. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Manusia makhluk hidup yang tidak diciptakan sendirian di alam semesta ini. Ada makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan yang wajib dijaga kelestariannya. Menurut Islam, ada beberapa hewan yang haram hukumnya untuk disakiti, bahkan tidak boleh untuk dibunuh. Dalam Islam, ada beberapa hewan yang boleh dibunuh dan ada pula sejumlah hewan yang haram untuk dibunuh. Adanya larangan terkait haramnya membunuh sejumlah hewan tersebut memiliki dasar baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Masing-masing dari hewan yang haram dibunuh tersebut tentu memiliki alasan yang tersendiri. Maka sebagai umat Islam sudah seharusnya kita perlu mentaati hal itu. Terkait hal tersebut, berikut ini adalah 5 hewan yang haram dibunuh berdasarkan ketentuan Islam. Yang pertama adalah laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dikatakan sebagai hewan penyelamat Rasulullah saat beliau dikejar oleh kaum Quraisy. Diketahui bahwa saat itu Rasulullah bersembunyi dalam gua dan kaum kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau. Namun berkat adanya sarang laba-laba, maka kaum kafir Quraisy mengira bahwa di dalam gua tersebut tidak mungkin ada orang. Merujuk pada kisah tersebut, maka Islam menetapkan bahwa tindak membunuh laba-laba menjadi suatu hal yang tidak dimaafkan. Yang kedua adalah lebah. Lebah merupakan salah satu hewan yang istimewa dalam Islam. Bahkan secara harfiah, nama lebah digunakan sebagai nama bagi salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl. Hakikatnya, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan lebah. Selain itu, dari segi kemanfaatannya, maka lebah yang diketahui sebagai penghasil madu ini sangat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Yang ketiga adalah semut. Semut menjadi salah satu hewan yang diyakini selalu bertasbih. Hewan kecil tersebut juga merupakan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Oleh karena itulah, membunuh semut menjadi suatu hal yang terlarang dalam Islam. Namun hal yang perlu diingat adalah keharaman membunuh semut tersebut berlaku untuk semut yang memang tidak mengganggu manusia. Sementara itu, semut yang sering mengganggu dan membuat kulit menjadi gatal, maka diperbolehkan untuk dibunuh dengan syarat membakar sarangnya. Yang keempat adalah katak. Kulit katak terkenal sebagai bahan alternatif dalam pengobatan berbagai penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Akan tetapi, Islam mengharamkan penggunaan katak apabila masih ada bahan lainnya yang bisa digunakan sebagai obat. Oleh karena itu pula lah, maka dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan terkait keharaman membunuh katak, sebagaimana haramnya memakan katak. Kemudian yang kelima adalah burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Burung pelatuk ini sangat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang menyampaikan surah kepada Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan hewan yang satu ini haram dibunuh sesuai dengan ketentuan Islam. Jika tetap masih dilakukan, maka seorang muslim yang membunuh hewan tersebut bisa saja mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang didapat tersebut bisa menjadi dosa yang besar, yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosa zina. Oleh karena itu pula lah, ada baiknya mengetahui perbuatan burung yang dimaksud. Oleh karena itu,
ada baiknya mengetahui perbuatan buruk yang dimaksud tersebut agar terhindar dari dosa maksiat ini. Terlebih lagi dosa maksiat atau perbuatan buruk ini ada hampir terjadi di setiap rumah dan jarang disadari oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah 5 hewan yang haram dibunuh berdasarkan ketentuan Islam. Oleh karena itu, sekarang kita perlu lebih berhati-hati lagi jika menemukan hewan-hewan tersebut. Jika para sahabat ada yang lebih mengetahui juga tentang hewan apa saja yang tidak boleh dibunuh dalam Islam, silahkan tulis komentar di bawah. Terima kasih. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.